Agama ageming aji. Dalam budaya Jawa ada ungkapan agama ageming aji. Apa maknanya? Marilah kita lihat dahulu arti menurut kata per kata. Agem artinya pakai, ageman artinya pakaian, sedangkan aji berarti bernilai atau mulia, bisa juga berarti raja. Dua arti ini masih berkaitan karena raja biasanya diaji-aji alias dihormati. Agama ageming aji bisa berarti agama adalah pakaian para raja, bisa juga berarti agama adalah pakaian orang mulia. Dari dua pengertian itu kita ambil yang terakhir karena lebih universal, berlaku pada semua orang. Ungkapan orang Jawa untuk memeluk agama adalah ngerasuk. Contoh ngerasuk agama Islam. Rasukan adalah sinonim dari ageman, yang artinya pakaian. Orang yang memeluk agama diibaratkan orang yang memakai pakaian. Ungkapan agama ageming aji terdapat pada serat Wedatama karya KGPA Mangkunegara 4, Pupuh Pangkur bait pertama. Tembang selengkapnya adalah sebagai berikut. Mingkar mingkuring angkara, akorono karenan marti siwi, sinawung resmining kidung, sinuba sinukarta, mrih kratarta pakartining ilmu luhung, kang tumrap ning tanah Jawa, agama ageming aji. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Menjauhkan dan membelakangi sifat angkara karena kehendak mendidik anak, dibingkai dalam keindahan lagu, dihias dan diperbagus syairnya, agar berkembang perbuatan yang berdasar ilmu luhur. Yang bagi orang di tanah Jawa, agama adalah pakaian orang mulia. Mingkar artinya menghindar, mingkuring artinya membelakangi, angkara artinya sifat angkara, akarono artinya karena, karenan artinya kehendak, mardisiwi artinya mendidik anak. Menjauhkan dan membelakangi sifat angkara karena berkehendak mendidik anak. Pendidikan yang paling efektif bagi anak adalah memberikan contoh. Di sini orang tua sebelum memberi perintah untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang yang buruk, hendaknya melakukan sendiri terlebih dahulu. Seorang ayah yang berkehendak untuk mendidik anak, maka hendaknya menghindari perilaku buruk agar kelak si anak dapat mencontoh ayahnya. Sinawung artinya dibingkai atau disamarkan, resmining artinya dalam keindahan, kidung artinya lagu, sinubo artinya dihias, sinukarto artinya diperbagus. Dibingkai dalam keindahan lagu, dihias dan diperbagus syairnya. Dalam mendidik anak hendaknya dilakukan dengan bahasa yang baik dan cara yang bijaksana. Sinawung resmining kidung artinya nasihat tadi dibingkai dalam bentuk lagu, seperti bait-bait serat Wedatama ini. Dengan bentuk lagu yang mendengar akan berkesan dan mengingat selalu nasihat yang disampaikan. Ini juga mengandung kiasan agar dalam memberi nasihat hendaknya dilakukan dengan perkataan baik, agar yang mendengar senang dan berkesan, bukan malah marah dan tersinggung. Sinuba sinukarto bermakna si anak harus diperlakukan dengan selayaknya dan dengan perlakuan yang baik dan mempesona. Semua itu agar si anak tidak tertekan,
merasa disayangi, sehingga timbul kecenderungan terhadap kebaikan. Mrih artinya agar, kretorto artinya berkembang, pakartine artinya perbuatan, ngelmu artinya ilmu, luhung artinya luhur. Agar berkembang perbuatan yang berdasar ilmu luhur. Setelah si anak terbiasa melihat contoh dan sudah cenderung ke arah kebaikan, maka ia akan mudah untuk dibiasakan melakukan perbuatan baik. Segala amalan kebaikan akan dijiwai dengan sepenuh hati. Si anak akan mengembangkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, sehingga pada akhirnya si anak akan mencapai tahap ilmu luhung. Ilmu luhung adalah kesempurnaan ilmu menurut ajaran Jawa, yakni ilmu batin, akhlaki, bukan sekedar petuah-petuah dan juga bukan sekedar gerak tubuh, tetapi pencapaian jiwa. Ini adalah konsep sufistik dari ajaran Jawa, membiasakan diri agar kemampuan batin berkembang. Kang artinya yang, tumrap artinya bagi, ing artinya orang, tanah Jawa artinya tanah Jawa, agama artinya agama, ageming artinya pakaian, aji artinya orang mulia. Yang bagi orang Jawa agama adalah pakaian orang mulia. Nah, inilah pamungkas dari seluruh rangkaian pendidikan, yakni kemuliaan jiwa. Seorang yang berjiwa mulia akan sangat pantas berbaju agama. Karena itu redaksi kalimat ini adalah agama agemeng aji, yang artinya agama adalah pakaian orang mulia. Jika seseorang berbaju atau ngerasuk agama, tetapi belum ada kesiapan mental spiritual, maka yang terjadi adalah kemunafikan. Berbaju agama tapi culas, lain di bibir, lain di hati. Justru yang seperti ini berbahaya karena akan merusak tatanan kehidupan dan memakai agama untuk kepentingan nafsunya sendiri. Di sini kemuliaan diisyaratkan terlebih dulu sebelum kerasuk agama. Ini bukan berarti orang jahat tidak boleh beragama. Yang dimaksud adalah membersihkan hati terlebih dulu dari kehendak jahat atau menjalani pertobatan, agar siap menjalani perintah agama. Seperti halnya kita jika akan berpakaian, seyogyanya mandi dulu, agar kotoran yang menempel di tubuh tidak menodai pakaian kita. Sikaraning nyawa. Kita sudah paham bahwa jenis kelamin pria dan wanita pasti akan membawa konsekuensi pada perbedaan sifat, perilaku, cara berpikir, dan tabiat dari manusia. Perbedaan ini justru membuat keduanya secara alamiah saling tertarik dan saling melengkapi. Konsep budaya Jawa juga mengadopsi konsep perbedaan ini dalam menilik relasi gender. Istilah Jawa yang sering dipakai untuk lelaki yang menikahi wanita adalah mengku. Misal pada kalimat ini, senajan sampun kaduk yuswa Kangjeng Pangeran dereng kersa mengku wanita. Artinya, walau sudah berumur, sang pangeran belum mau menikahi wanita. Mengku berasal dari kata wengku yang artinya bingkai. Sesuatu yang lemah dan mudah rusak butuh bingkai agar bisa berdiri, seperti bingkai foto, bingkai lukisan agar lukisan dapat digantung di dinding, dan lain-lain. Memang secara fisik dan psikis wanita itu lemah dan mudah rusak, mudah patah atau rapuh. Nah,
Tugas lelakilah yang menjadi bingkai agar wanita tampil kuat dan indah dan sekaligus sebagai pelindung dari mara bahaya, yang dalam hal ini wanita lebih rentan. Karena berposisi yang dilindungi itu pulalah dalam budaya Jawa wanita ditempatkan di dalam atau di belakang. Istilah dalam bahasa Jawanya wingking. Meski terkesan patriarhat, konsep rumah tangga orang Jawa sebenarnya lebih bersifat parental, sama-sama menjalankan tugas sebagai orang tua. Ini bisa dilihat dari pilihan kata yang dipakai untuk menyebut pasangan suami istri. Dalam budaya Jawa, istri atau suami disebut juga sebagai sisihan. Dari kata sisih artinya sebelah. Orang yang berada di samping tidak lebih maju atau lebih terbelakang. Jadi ada nuansa kesetaraan gender di sini. Selain itu juga ada istilah konco wingking untuk menyebut istri. Terjemahan perkata adalah teman di belakang. Kok bisa gender? Oh, tidak. Ini lebih dikarenakan fitrah bawaan dari jenis kelamin masing-masing seperti uraian di atas. Kata konco wingking juga lebih sering dipakai dalam urusan yang berkaitan dengan dapur. Misalnya kalau ada seseorang bertamu, pasti yang menemui adalah sang suami, lalu kemudian istri menyiapkan hidangan di belakang. Maka istilahnya adalah konco wingking. Jadi alih-alih bias gender kata ini lebih menggambarkan suasana saling mendukung antara suami istri. Kata yang lebih elok dan menakjubkan dalam budaya Jawa untuk menyebut pasangan hidup adalah garwa. Kata ini dipakai untuk menyebut suami atau istri. Banyak orang mengartikan secara jarwadoso kata garwa sebagai sikaraning nyawa, belahan jiwa. Kata sikar biasanya untuk menggambarkan sesuatu yang terbelah menjadi dua, yang masing-masing bagian kurang lebih sama. Sikar yang paling sempurna adalah sikarnya buah semangka yang biasanya bulat sempurna. Jadi masing-masing belahan akan sama persis besar dan bentuknya. Oleh karena itu sering kita dengar ungkapan sasikar semongko untuk menggambarkan belahan yang sama besarnya. Lagi-lagi penyebutan ini bersifat kesetaraan gender. Ada satu kata lagi yang sering dipakai untuk menggambarkan relasi suami istri dalam budaya Jawa, yakni sarimbit. Kata ini lebih sering dipakai untuk menilai tampilan fisik, merujuk pada keserasian pasangan. Misalnya pasangan yang berjalan bersama-sama, mereka tampak serasi dalam penampilan. Karena itu di pasar tradisional kita sering menjumpai paket batik sarimbit, yakni pakaian seragam untuk suami istri. Dari beberapa kata di atas terlihat bahwa dalam budaya Jawa hubungan suami istri sangat pro kesetaraan gender. Ini berlaku pada tataran konsep. Adapun kalau sudah diterjemahkan ke dalam tindakan, bisa saja menimbulkan bentuk-bentuk tindakan yang berbeda karena perbedaan gender. Namun perlu diingat bahwa setara tidak berarti identik, seperti pada makna konco wingking di atas. Kalau dilihat dari istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut relasi-relasi pria wanita di atas yang lebih menekankan keserasian, kesetaraan, dan saling melengkapi, agaknya bagi orang Jawa pernikahan yang ideal adalah monogami.
Apakah ini berarti konsep Jawa menentang sunnah Nabi? Tentu saja tidak, karena Nabi pun juga melakukan monogami sewaktu menjalani pernikahan dengan Ibu Siti Khadijah. Jadi monogami pun sunnah Nabi juga, dan budaya Jawa juga tidak melarang seseorang menikah lebih dari satu. Untuk yang terakhir ini diperlukan kajian lebih lanjut. Rahayu, rahayu, rahayu.